Ya, oke, mari kita bahas lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Sebelum pembahasan, Mimin ingatkan kembali bahwa apa yang Mimin jelaskan adalah poin-poin pentingnya saja. Dan setiap poin yang Mimin jelaskan berasal ataupun bersumber dari satu chapter novel. Jadi kalau pembahasannya ada 6 poin berarti 6 chapter novel. Dan mari kita mulai. Yang pertama, alasan dan juga pemberontakan. Ya, ada alasan kenapa Roman pada akhirnya membantu Count Rondon untuk menyelamatkan negara Redford. Tentunya itu untuk memberikan waktu kepada Dimitri mempersiapkan segala hal untuk berperang melawan kekaisaran Kronos. Ya, jika Redford hancur, maka itu akan mempengaruhi perserikatan kerajaan yang menentang Kronos. Dan jika perserikatan kerajaan hancur, maka selanjutnya adalah kerajaan Dimitri. Jadi menyelamatkan Redford berarti memperpanjang waktu untuk mempersiapkan segala hal. Beberapa hari sebelum Count Rondon membayarkan hutang kepada Gold Bank, Roman Dimitri mengunjungi Redford secara langsung. Ya, sebenarnya bisa saja jika Roman memberikan uang tersebut di awal atau memerintahkan seseorang. Akan tetapi Roman sangat yakin jika Kronos pasti merencanakan sesuatu agar Redford tidak bisa membayarkan hutang kepada Gold Bank. Ya, tentu saja Roman tidak sendiri, ia bersama dengan pasukannya. Dan sesampainya di kediaman Count Rondon, Roman pun disambut. Ya, penyambutannya sangat meriah. Dipersiapkan pesta untuk menyambut dermawan Redford. Tapi Roman juga memerintahkan Chris untuk berjaga dan memeriksa segala penjuru. Dan jika ada keadaan mengancam, maka prioritas utama adalah Count Rondon. Karena jika ia mati, maka Redford juga akan hancur. Di sisi lain, ada seorang provokator dari rakyat jelata, namanya Jack Quill. Ya, panggil aja si Jack lah. Nah, saat ia sedang nongkrong-nongkrong di tempat minum, ternyata ada yang membisikinya jika Count Rondon sedang mengadakan pesta untuk menyambut Roman Dimitri menggunakan uang rakyat. Nah, si Jack ini langsung terpancing emosinya. Sebagai rakyat jelata yang sudah menderita, bisa-bisanya bangsawan menghabiskan uang rakyatnya untuk menyambut tamu dari negara lain. Ia pun mengajak para warga untuk memberontak ke rumah ataupun kediaman Count Rondon. Di depan rumahnya, Jack dan juga para pasukan rakyat jelata pun meminta para penjaga untuk memanggil Count Rondon. Tapi siapa sangka ternyata sosok yang keluar adalah Roman Dimitri. Ya, tentu saja banyak orang yang tidak mengetahuinya. Akan tetapi si Jack ini tahu seberapa mengerikannya Roman Dimitri. Oleh sebab itulah dari awal sebenarnya ia tidak ingin jika Roman Dimitri sampai ikut campur. Adapun Roman sendiri sebenarnya ia sudah bisa memprediksi pasti akan ada kekacauan. Tapi saat Roman ingin mengambil langkah ataupun mengambil sikap, tiba-tiba seorang penjaga pun membisikinya dan berkata jika Count Rondon tidak ingin Roman terlibat masalah dan biarkan segala sesuatunya diselesaikan dengan cara Count Rondon. Nah, Count Rondon ini tidak memusuhi para rakyat jelata, malahan mereka diberikan kompensasi dan bahkan tidak marah saat mereka mengatakan jika Count Rondon adalah lintah darat. Nah, pada titik ini sebenarnya Roman sudah memberitahukan hal tersebut kepada Count Rondon bahwa kebaikan tidak selamanya menghasilkan
melakukan kebaikan pula. Tapi Count Rondon berkata jika itu adalah jalannya dan tidak masalah jika ia dicap sebagai lintah darat ataupun penghancur kerajaan. Walaupun Roman berkata lebih baik mengatakan segalanya yang menimpa kerajaan Redford, tapi Count Rondon sama sekali tidak ingin itu terjadi. Karena jika rakyat mengetahuinya lebih awal, maka kemarahan rakyat akan mengacu kepada raja dan itu bisa menyebabkan kehancuran Redford lebih awal, bahkan sebelum hutang mereka dibayar. Sebagai pengingat kembali ya, jadi kerajaan Redford ini memiliki hutang yang sangat besar kepada Gold Bank dan jika tidak bayar, kemungkinan besar negaranya akan hancur. Adapun hutang tersebut berasal dari raja yang sering berjudi dan meminjam uang kepada Gold Bank untuk berjudi. Nah, si Roman ini tiba-tiba mengingat sesosok orang di kehidupannya yang lalu. Ia bernama Yoheon. Sebetulnya ia merupakan salah satu anak dari Heavenly Demon, memiliki karakteristik yang unik. Ia mendatangi kampung yang kumuh lalu memberikan mereka bantuan. Roman pernah bertanya kepadanya kenapa Yoheon melakukan hal tersebut. Yoheon berkata jika ia hanya ingin melakukannya dan membantu seseorang. Tapi beberapa bulan atau beberapa saat setelahnya, Roman pun sadar jika Yoheon telah mati. Ya, pelakunya adalah warga dari kampung kumuh tersebut. Mereka takut jika Yoheon tidak datang lagi dan memberikan mereka bantuan, lalu merampas seluruh harta yang dimiliki oleh Yoheon dan bahkan sampai membunuhnya. Dan Roman tidak ingin itu terjadi kepada Rondon. Tapi walau begitu, Roman juga tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dengan keputusan yang dibuat oleh Rondon. Beberapa hari setelahnya, yaitu waktu untuk pembayaran hutang kepada Gold Bank, Count Rondon membawa uang yang sangat banyak di dalam keretanya dan didampingi oleh beberapa pasukan. Sebenarnya Roman ingin ikut mengawal, tapi Count Rondon menolaknya. Ia berkata jika ia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi di tengah perjalanan terjadilah masalah. Si Jack, provokator sebelumnya, mendapatkan bisikan lagi saat ia sedang mengeluh di bar yang intinya Count Rondon akan pergi meninggalkan Redford dengan membawa harta yang dimiliki oleh Redford dan akan diberikan kepada Roman Dimitri menggunakan kereta kuda. Saat itulah Jack merasa geram, lalu ia pun mengajak masyarakat untuk membajak kereta milik Count Rondon dan benar saja itu terjadi. Emas yang seharusnya dibayarkan untuk membayar hutang dirampas oleh Jack dan juga para pemberontak dari rakyat jelata. Count Rondon bahkan terluka dan beberapa pengawal juga mati karena pemberontakan tersebut. Di lain sisi, Roman yang mendapatkan informasi tersebut langsung menghampiri Gold Bank. Ya, jika pembayaran telat terlalu lama, maka itu berarti kehancuran bagi Redford. Jadi walaupun sebenarnya Roman ini bisa membantu si Count Rondon, ia lebih memilih untuk melihat ke depan. Jadi daripada membantu Count Rondon dan membuang-buang waktu, lebih baik langsung mendatangi Gold Bank. Walaupun terjadi pertikaian antara Gold Bank dan juga Roman, perdebatan sengit yang mana pada intinya sebenarnya Gold Bank ingin menghancurkan Redford, tapi rencananya gagal karena Roman muncul dan membayarkan hutangnya dan plus bunga juga 10% karena si Roman datang telat 5 menit. Oh ya, si Roman ini sebenarnya juga masih belum tahu sebenarnya siapakah pemilik Gold Bank. Mereka tiba-tiba muncul dengan kekayaan melimpah dan memiliki ambisi yang hampir sama dengan kekaisaran Kronos. Setelah transaksi selesai, anggota dari Gold Bank sedikit mengancam Roman karena telah ikut campur dengan permasalahan kerajaan Redford. Barulah beberapa saat kemudian si Rondon pun tiba.
dengan tubuh yang dipenuhi darah. Sebenarnya si Rondon ini datang ingin menjelaskan situasinya kepada Goldberg. Tapi saat melihat Roman, ia pun mendapatkan sebuah fakta bahwa Roman telah melunasi hutang dari Redford. Sambil menangis, Rondon pun meminta maaf dan berterima kasih. Tapi Roman tidak menerima hal tersebut. Ia berkata, kali ini segala sesuatu harus berjalan sesuai ataupun dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Jack dan juga para rakyat jelata, mereka pun berpesta di sebuah bar. Oh ya, ini adalah bar tempat di mana si Jack ini selalu mendapatkan bisikan dari pemilik barnya terkait hal-hal yang terjadi dengan Count Rondon. Semua rakyat menganggap Jack sebagai pahlawan karena berkatnya mereka berhasil menggagalkan Count Rondon membawa harta yang dimiliki oleh Redford, dan juga mereka ketiban rezeki karena mendapatkan harta jarahan tersebut. Tapi anehnya, si pemilik bar yang selalu memberikan informasi kepada Jack tiba-tiba menghilang. Dan beberapa saat kemudian, saat pesta masih berlangsung, sekelompok prajurit pun memasuki bar. Seseorang pun bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Jack? Mendengar kata-kata tersebut, seseorang rakyat jelata pun maju. Ia pun berkata, apa yang ingin kalian lakukan kepada pahlawan kami? Dan saat itulah, bang, kepala dari rakyat jelata itu pun terpisah dari tubuhnya. Ya, sosok yang memenggal orang tersebut adalah Chris. Ia kembali berkata, siapapun yang menghalangi jalan, mereka akan dieksekusi. Tentu saja itu membuat semua orang ketakutan. Chris pun mulai melangkah, lalu ia pun berkata kepada seseorang, apakah kau Jack? Dan ternyata itu memang Jack. Jack sendiri ketakutan, tapi ia nampaknya sulit untuk berbohong. Ia pun berkata, ya, aku Jack. Dan dengan cepat Chris pun menjambak rambutnya lalu menyeret Jack ke alun-alun. Adapun masyarakat yang awalnya ketakutan, mereka pun mulai mengumpulkan keberanian dan berkata, apa yang kalian lakukan? Kita harus membantu Jack. Ia adalah pahlawan dari Redford. Dengan beberapa pidato, akhirnya masyarakat pun mulai tergerak. Mereka pun berbondong-bondong membawa senjata dan pergi ke alun-alun. Di sana sudah ada Roman Dimitri. Para rakyat jelata meminta kepada Roman untuk membebaskan pahlawan Redford. Tapi Roman tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia bahkan bertanya, apakah kalian yakin jika Jack adalah pahlawan? Roman mulai membeberkan fakta-fakta terkait segala sesuatu yang menimpa Redford, termasuk fakta bahwa sebenarnya yang dermawan ataupun pahlawan adalah Count Rondon. Tapi masyarakat tidak menerima hal tersebut. Mereka bahkan mengatakan jika Roman berbohong dan bersekongkol. Lalu Roman pun mengeluarkan sebuah surat. Ya, itu adalah surat perjanjian antara Redford dengan Goldberg. Roman meminta Jack untuk membaca surat tersebut, dan saat melihatnya Jack nampak terkejut. Sulit baginya untuk membaca surat tersebut, tapi karena paksaan dari Roman, Jack pun mulai membacanya, dan itu terkait dengan hutang yang dimiliki oleh kerajaan Redford, lalu Count Rondon yang melunasinya dengan bantuan pinjaman dari kerajaan Dimitri. Ya, walaupun surat itu asli, tapi lagi-lagi masyarakat ataupun para rakyat tidak mau percaya. Lalu Roman kembali berkata, baiklah, biarkan aku kembali bertanya, apakah ada yang bisa membuktikan jika Count Rondon adalah sampah? Dan siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor tersebut dari awal? Para rakyat pun mulai terdiam, mereka mulai mengingat-ingat, dan pada akhirnya mereka pun sadar jika yang memberikan rumor tersebut adalah saingan dari Count Rondon. Ya, ia sama-sama bangsawan, tapi karena kalah dan dihancurkan oleh Count Rondon, ia pun mulai menyebarkan rumor kepada para masyarakat bahwa Count Rondon adalah bajingan yang menghancurkan orang-orang dan
dan mengambil hartanya. Nah, kenapa orang-orang percaya kepada bangsawan tersebut? Karena si bangsawan ini memiliki dua muka, memberikan bantuan kepada masyarakat, akan tetapi di belakangnya ia melakukan transaksi narkoba dan juga penjualan budak yang berasal dari warga Redford sendiri. Tapi tidak ada yang mengetahui fakta tersebut. Yang mereka ketahui adalah si bangsawan ini memberikan bantuan kepada mereka dan ia pun dihancurkan oleh Rondon. Saat itulah rumor terus menyebar dan pada akhirnya Rondon dicap sebagai bajingan. Nah, pada titik ini para rakyat masih tidak percaya. Roman kembali menjelaskan bahwa informasi yang Jack terima adalah informasi rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Sungguh aneh bahwa rakyat jelata bisa mengetahuinya, dan Roman juga menebak bahwa orang yang memberikan informasi tersebut pasti sudah menghilang. Dan lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Roman benar adanya. Pemilik bar yang memberikan informasi kepada Jack sudah menghilang setelah para warga berhasil menjarah emas dari Count Rondon. Tapi lagi-lagi fakta tersebut masih belum bisa diterima oleh para warga. Hingga akhirnya Roman pun mengeluarkan kartu terakhirnya. Di Redford sendiri ada sebuah panti asuhan yang mengurus rakyat jelata. Panti asuhan ini sangat terkenal, kalau nggak salah namanya Annabelle. Semua warga tahu, tapi saat Roman berkata jika orang yang mendanainya adalah Count Rondon, itu membuat semua orang terkejut dan mereka masih tidak percaya. Hingga pada akhirnya Roman pun mendatangkan Annabelle dan memintanya untuk menjelaskan segala sesuatunya. Ya, Annabelle mulai membeberkan fakta-fakta tersebut bahwa orang yang memberikannya dana adalah Count Rondon dan ia bahkan tidak layak menerima gelar sebagai dermawan di Redford karena seharusnya semua itu untuk Count Rondon. Apalagi Annabelle sebetulnya juga tahu jika Count Rondon ini mendapat hinaan dari para warga, padahal ialah yang membantu mereka. Annabelle sendiri ingin memberitahukan fakta tersebut kepada para masyarakat, tapi Count Rondon melarangnya. Dan saat mendapatkan informasi jika Count Rondon terluka, ia pun menangis dan juga menyesal. Seharusnya ia tidak mendengarkan perkataan Count Rondon dan memberikan fakta tersebut kepada masyarakat. Dengan cerita tersebut akhirnya semua orang pun sadar jika pahlawan sebenarnya adalah Count Rondon. Adapun Jack sendiri, walaupun itu bukan sepenuhnya salahnya, akan tetapi karena dirinya lah Redford hampir hancur dan bahkan ia juga menyebabkan beberapa prajurit mati. Sebagai pembelajaran pada akhirnya Jack pun dieksekusi. Nah, itulah beberapa poin yang mungkin terjadi pada beberapa chapter mendatang dari manhwa ataupun novel Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.